Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-sa'adata fi suhbati su'ada wa afada min ulumihi wa asrarihi ala qulubil arifina wal awliya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Yang terhormat pimpinan pondok pesantren, para alim ulama, asatid wa asatidah, tokoh masyarakat, para santri, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari hati yang paling dalam. Hati yang merasakan bahwa Allah lah yang menggenggam diri kita. Allah lah yang mengatur urusan makhluk-makhluknya di langit dan di bumi. Dan alhamdulillah di pagi hari ini Allah telah gerakan hati kita dan Allah mudahkan langkah-langkah kita menuju taman surga. Semoga segala keutamaan yang ada di majelis ini diberikan kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahagia apa sedih ini? Bahagia enggak? Ya. Sebab Abu Lahab, kenal Abu Lahab? Kenal enggak santri? Kenal ya? Abu Lahab itu paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab itu begitu cinta kepada Nabi. Tapi ketika Nabi mendeklarasikan dirinya sebagai Rasul Allah, Nabi Allah, maka serta-merta Abu Lahab itu memusuhinya, mencaci maki, bahkan ingin membinasakannya. Berbagai upaya untuk membinasakan Nabi sampai turun surah Al-Lahab. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Celaka kedua tangan Abu Lahab. Karena kedua tangan Abu Lahab berupaya keras untuk menjerumuskan dan mencelakakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dikisahkan Abu Lahab itu punya satu jasa. Dalam kitab Mafahim Yajibu an Tusahaha, Syekh Muhammad Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah menulis hadis di mana Abu Lahab itu dikisahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di hari Senin, yang membawa kabar gembiranya adalah Suwaibah, seorang hamba sahayanya, hamba sahaya dari Abu Lahab membawa kabar. Maka Abu Lahab begitu gembira yang luar biasa. Saking bahagianya mendengar bahwa keponakannya telah lahir, sampai hamba sahayanya Suwaibah itu dimerdekakan oleh Abu Lahab. Saking bahagianya. Makanya ini panitia peringatan Maulid Nabi, dombanya dipotong enggak? Dipotong. Loh. Balongnya dibedahkan. Sampai saat. Nah, Abu Lahab sendiri saking bahagianya dilahirkan keponakannya yang bernama
Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimerdekakanlah Suwaibah itu. Konon kabarnya Abu Lahab meninggal. Maka masih paman Nabi yang bernama Sayyidina Abbas radhiyallahu an dimimpikan oleh Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengan Abu Lahab di alam kuburnya. Ditanya, bagaimana kondisimu wahai Abu Lahab? Ternyata Abu Lahab itu bagian dari ruh mu'adzabah, ruhnya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Ar-Ruh, kitab khusus membahas tentang ruh. Ruh manusia ketika masuk alam kubur terbagi dua. Ada ruh muna'amah, ruh yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ruh yang kedua, ruh mu'adzabah yang disiksa oleh Allah. Wal qabru sundukul amal, sebab alam kubur adalah petinya amal kita. Ya, kalau petani nanam tomat, panennya apa? Kalau petani nanam cabai, panennya? Nah, begitu juga orang masuk alam kubur akan menanam perbuatan ketika di dunia. Maka ruh manusia ketika masuk alam kubur, ada yang muna'amah diberi nikmat, ada yang mu'adzabah disiksa oleh Allah. Ruh yang diberi nikmat oleh Allah, pertama ada ruhnya para nabi, kedua ruhnya para ulama, para aulia Allah. Di alam kuburnya tazawaru, tahaddatsu, saling mengunjungi satu sama yang lain, ngobrol satu sama yang lain. Bahkan diizinkan oleh Allah untuk menjumpai orang yang masih hidup. Maka tadi berbincang-bincang dengan para pimpinan pesantren ini, ya, Thariqah Idrisiyah, ada Thariqah Syadiliyah, ada Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Semua mursyid-mursyidnya itu berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Jami'u Karamatil Auliya yang ditulis oleh Syekh Yusuf An-Nabhani rahimahullah, Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abu Hasan As-Sazili, Syekh Ahmad ibn Idris berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan sekelas nabi kita, wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Janganlah kalian mengatakan orang yang syahid meninggal di medan perang mati. Jangan disebut mati. Bal ahya, akan tetapi mereka itu hidup, akan tetapi kalian tidak menyadarinya. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka cahaya Nabi akan senantiasa membimbing para ulama, para mursyid. Dalam kitab Syairus Salikin yang ditulis oleh Syekh Abdul Somad Al-Falimbangi, Nurun Nabi sallallahu alaihi wasallam baqin tarbiyatuhu ila yaumil qiyamah. Cahaya kenabian itu tidak akan pernah padam. Kekal ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Nah, maka kita perbanyak sholawat. Ini santri pingin enggak mimpi dengan Nabi? Berapa kali sehari sholawatnya? Nah, ini yang jawabannya nyengir. Pingin mimpi dengan Nabi, tapi sholawatnya minimal 100 kali. Ini dalam Thariqah Idrisiyah, bacalah sholawat 100 kali. Lanjutkan nggak tadi? Ya. Sampai di mana tadi ya? Nah, Abu Lahab termasuk ruh yang disiksa oleh Allah, karena sampai matinya tidak tobat. Tapi kata Abu Lahab kepada siapa? Kepada paman Nabi Sayyidina Abbas radhiyallahu an, setiap hari Senin Allah ringankan azab kuburku, diringankan setiap hari Senin. Makanya kalender di alam kubur itu mengikuti kalendernya dunia. Kenapa? Sebab alam barzah itu baina dunia wal akhirah, transit antara dunia dan akhirat. Maka kalender di alam kubur ngikuti kalender di dunia. Kalau di dunia hari Senin, di alam kubur hari Senin. Nah, Abu Lahab tahfifu azabil qabri, diringankan azab kuburnya setiap hari Senin. Ditanya kenapa? Kata Abu Lahab, aku punya jasa.
ketika keponakanku yang namanya Muhammad dilahirkan, aku bahagia, aku gembira. Saking gembiranya, aku bebaskan hamba sahayaku yang bernama Suwaibah. Maka dengan jasa itulah, saking bahagia dengan kelahiran Nabi, maka diringankan azab kuburnya. Apalagi kita yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, inilah kemuliaan. Jadi dengan gembiranya saja dilahirkan Nabi, walaupun Abu Lahab mencaci maki dan akan membinasakan Nabi, masih ada keringanan siksa kuburnya di setiap hari Senin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini nih, mana ibu-ibu yang suka gelisah aja, wiridannya tuh ada Allah aduh, angkat tangannya. Kalaupun nggak angkat tangan, kelihatan jidatnya. Orang mazikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ini Allah aduh Allah. Susah Pak untuy, bingung Pak untuy, susah. Pada melana tuh. Bingung diuntuy-untuy. Nggak ada pekerjaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita harus bersyukur kepada Allah. Pertama, kita dijadikan sebagai manusia, tidak dijadikan sebagai binatang. Coba sebelum kita lahir ke dunia, memohon dulu nggak kepada Allah supaya jadi manusia? Enggak memohon. Berarti ini adalah murni karunia dari Allah. Kenapa? Sebab manusia itu dimuliakan. Wasakhkhara lakum ma fis samawati wal ard. Allah telah menundukkan bagi kalian wahai manusia, apa-apa yang ada di langit, apa-apa yang ada di bumi tunduk kepada manusia. Contoh, pagi-pagi matahari terbit, siapa yang menundukkan itu semua? Allah. Bagi siapa? Bagi manusia. Seandainya bumi ini tidak ada matahari, wah, beku seperti di kutub utara. Maka pagi-pagi Allah tundukkan matahari menyinari bumi ini, sehingga tumbuhlah kehidupan. Wal ardi, dan Allah tundukkan apa-apa yang ada di bumi buat manusia. Coba manusia mah, ya Allah tundukkan sapi, tunduk kepada manusia, dipotong. Yang dimakan dari mulai kulitnya sampai jeroannya dimakan oleh manusia. Siapa yang menundukkan? Allah subhanahu wa ta'ala. Disinilah kita penting bersyukur kepada Allah, karena Allah telah menjadikan kita sebagai manusia. Yang kedua, ini Bapak Ibu sekalian, berapa kali kita bersyukurnya kepada Allah, Allah jadikan kita sebagai manusia? Sebarakali ewang. Nah, kita bersyukur kepada Allah karena kita dijadikan sebagai manusia. Yang kedua, Allah jadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita terbawa oleh idofat, terbawa oleh Nabi kita. Nabinya paling mulia, umatnya pun paling mulia. Salah satu hadis menyebutkan al-jannatu hurrimat alal anbiya hatta adkhalaha. Surga itu diharamkan buat para nabi hingga aku memasukinya terlebih dahulu. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para nabi yang lain haram tuh masuk surga, hingga nabi terlebih dahulu masuk surga. Wal jannatu hurrimat alal umam hatta tadkhulaha ummati. Begitu juga umat-umat terdahulu, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat Nabi Nuh, haram masuk surga hingga umatku terlebih dahulu masuk surga. Jadi kita didahulukan masuk surganya. Berapa kali kita bersyukur dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah ini banyak bersyukurnya kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita duduk di sini bukan sebatas memperingati, tapi kita ingin memaknai di balik kelahiran Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, yang wajib kita ambil pembelajaran bagi kita, sebelum Nabi diutus atau qoblal mi'sah, ada dua ajaran ilmu tasawuf, ilmu thariqah yang diajarkan kepada Nabi dari malaikat Jibril alaihissalam. Ya, nanti dicek nih, mana dua ilmu tasawuf, dua amalan thariqah yang diajarkan kepada Nabi lewat Jibril alaihissalam. Yang bisa umroh, tapi bayar sendiri. Kirain teh gratis. Mana dua ajaran ilmu tasawuf dan thariqah yang diajarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum nabinya diutus di usia 40 tahun? Angkat tangan. Ayo santri-santri ini. Ayo berpikir nih. Ada dua ajaran ilmu tasawuf dan thariqah yang diajarkan kepada Nabi sebelum nabinya diutus. Ya, wakil saja jawabannya. Yang pertama adalah ketika Nabi usia 4 tahun sedang diasuh oleh siapa? Ibu asuhnya Halimah Sa'diyah di usia 4 tahun di satu desa di luar kota Madinah. Nabi sedang bermain-main dengan teman sebayanya. Datanglah dua malaikat yang berpakaian putih-putih. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibawa ke satu tempat dan Nabi ditidurkan. Lalu dadanya dibelah. Dikeluarkanlah hati Nabi, kemudian dicuci dengan air jam-jam. Kemudian kata Jibril alaihissalam, ya Muhammad, aku bersihkan tempat diamnya setan. Nah, dalam hati manusia itu ada tempat diamnya setan. Maka ada istilah dalam Al-Quran, setan korin. Apa setan korin itu? Setan yang menemani, kemana saja setan itu menemani. Maka setan korin ini pernah oleh ahli tasawuf kelihatan. Ketemulah setan korin yang gemuk dengan setan korin yang kurus. Terjadilah dialog. Setan kurus, kata setan yang gemuk, kenapa kamu kurus? Kata setan korin yang kurus, sebab manusia yang aku tempati setiap mau makan bismillah, aku jadi nggak kebagian. Mau minum bismillah, jadi aku nggak kebagian. Mau tidur bismillah, aku nggak kebagian, makanya aku kurus. Nah, kenapa kamu gemuk? Kata setan korin, manusia yang aku tempati goplah hatinya, lalai hatinya, mau makan aja, mau minum celebek, mau tidur, tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setannya ikut minum, setannya ikut makan, setannya ikut tidur, setannya ikut main. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di usia 4 tahun, tempat diam setan dibersihkan oleh Jibril alaihissalam. Maka setelah selesai, dijahit kembali dada Nabi. Itu teman-teman sebayanya lari-lari menjumpai ibu yang mengasuhnya, Halimah Sa'diyah, bahwa Nabi ada yang menculik, Nabi meninggal dibunuh. Maka kemudian Halimah As-Sa'diyah mencari Nabi, ketemulah Nabi, ternyata Nabi masih hidup. Kemudian pucat pasi mukanya, ketakutan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Nabi telah dioperasi, Nabi telah dibersihkan hatinya. Dalam ilmu tasawuf disebut tazkiyatun nafsi, pembersihan jiwa. Ini sangat penting Bapak Ibu sekalian. Berapa kali Nabi dioperasi dadanya, dibersihkan hatinya? Tidak kurang dari hadis-hadis yang sahih 3 kali. Pertama di usia 4 tahun, yang kedua ketika Nabi akan menerima wahyu di usia 40 tahun, dan yang ketiga
ketika Nabi akan melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. 3 kali dioperasi dadanya, dibersihkan hatinya. Padahal nabinya belum diutus. Inilah proses persiapan. Jiwanya terlebih dahulu yang ditempa, jiwanya terlebih dahulu, hatinya terlebih dahulu yang dibersihkan. Maka pantas kalau Nabi itu dapat julukan Al-Amin, orang yang terpercaya. Apapun yang diucapkan oleh Nabi, masyarakat Quraisy akan percaya. Itu namanya Al-Amin, terpercaya. Jadi Al-Amin itu bukan pencitraan. Biasanya kalau mau pilkada ya, para calon itu ya di branding, direkayasa, di apa? Dipoles supaya hebat, supaya dipilih. Apalagi zaman medsos sekarang. Sedikit-sedikit selfie, sedikit-sedikit selfie. Kalau pengajian mah bagus. Nah, Bapak Ibu sekalian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dapat julukan yang sangat mahal, langka, namanya Al-Amin, orang yang terpercaya. Dipercaya omongan Nabi. Dan itu adalah bukan rekayasa, bukan di branding, tapi benar-benar jiwa yang melekat. Al-Amin, orang yang terpercaya, tidak pernah dusta, tidak pernah khianat. Kenapa? Inilah buah tazkiyatun nafs. Dibersihkan jiwa Nabi, dibersihkan hati Nabi oleh Jibril alaihis salam. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita ambil pembelajarannya. Dalam ilmu tasawuf, mari kita lihat definisi tasawuf menurut Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi Asy-Syafi'i dalam kitab Tanwirul Qulub fi Muamalati Alamil Ghuyub. Ya, Santi sudah belajar? Apa ilmu tasawuf itu? Ilmu tasawuf adalah ta'rifnya ilmun yu'rafu bihi ahwalun nafsi. Ilmu untuk mengetahui kondisi jiwa, kondisi hati, kondisi nafsu seseorang. Mahmuduha wa mazmumuha. Apakah jiwanya itu, hatinya kotor atau bersih? Dengan ilmu tasawuf akan ketahuan. Wa kaifiyatu tazkiyati an mazmumiha, dan bagaimana cara membersihkan nafsu yang kotor, kolbu yang berpenyakit, ilmu tasawuf. Wa tahliha bittisab bimahmudiha, dan bagaimana cara membersihkan hati, cara mendandani hati, menghiasi hati dengan sifat-sifat yang terpuji. Wa kaifiyatis suluk wa sair ilallah wal firaru ilaih, dan bagaimana caranya hati kita hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah definisi ta'rif ilmu tasawuf. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam diajarkan ilmu tasawuf terlebih dahulu sebelum diturunkannya Al-Qur'an kepadanya. Jiwanya terlebih dahulu yang dipersiapkan. Maka hari ini Bapak Ibu sekalian, ilmu berlimpah. Jadi otak manusia cerdas berlimpah. Bahkan orang sekarang beramai-ramai menjadi tren untuk mukim. Mukimnya bukan setelah pesantren, mukimnya di planet Mars. Pernah jalan-jalan ke planet Mars nggak, Bu? Nggak. Amerika, negara-negara barat berlomba-lomba bermukim tinggal di planet Mars. Jadi pengetahuan manusia, akal manusia begitu berlimpah. Ilmu itu tiap detik bertambah, ilmu tiap detik bertambah, penelitian tiap detik bertambah. Tapi sayang, kolbu jiwa manusia banyak yang terlupakan. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah krisis moral, krisis akhlak, dekadensi moral, rusaknya akhlak manusia. Antara kecerdasan akliyah akal tidak diberangi dengan kecerdasan kolbiyah hati. Maka korupsi berjamaah, korupsinya berjamaah. Ada seorang anak membunuh neneknya, ada seorang bapak membunuh anak
kandungnya. Jadi kerusakan moral. Karena apa? Hatinya tidak ada yang mengurus. Hatinya tidak ada yang mengurus. Sehingga yang terjadi hari ini adalah kerusakan akhlak, kerusakan mental. Angkatan tiap tahun melahirkan sarjana-sarjana yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi atau skill di dalamnya. Sampai pengangguran banyak. Sarjana nganggur banyak. Kalau santri nganggur enggak? Kebanyakan pekerjaan santri. Enggak ada orang mukim nganggur. Keluaran pesantren tuh enggak ada yang nganggur. Banyak pekerjaan yang mencerdaskan manusia. Tapi sarjana-sarjana perguruan tinggi sekarang kewalahan banyaknya pengangguran. Kenapa? Tidak dibarengi dengan jiwa, tidak dibarengi dengan hati, tidak dibarengi dengan akhlak yang mulia. Ya, maka ini kejujuran ini penting. Ini ibu-ibu yang hadir di sini, kita sudah dipercaya 100% nggak oleh suami kita? Kalau Santi diam, jangan jawab ini. Ibu-ibu jawab ini. Kita sudah dipercaya sama suami 100% apa enggak? Bingung nih jawabannya. Sudah dipercaya 100% enggak oleh suami kita? Enggak. Berapa persen dipercaya oleh suami kita? 60%. Udah bagus tuh 60%. Nah sekarang bapak-bapak, sudah dipercaya berapa persen oleh istri kita? Jangan-jangan sarwana ini. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bapak ibu sekalian, kita dipercaya oleh orang terdekat, suami istri, oleh anak aja kurang kepercayaan kita. Bagaimana oleh masyarakat yang luas? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dipercaya bukan hanya oleh Khadijah, bukan hanya dipercaya oleh saudaranya, tapi dipercaya oleh masyarakat Mekah ketika itu. Julukannya adalah Al-Amin, orang yang terpercaya. Kenapa? Jiwanya dibersihkan. Jiwanya dibersihkan oleh Jibril alaihis salam. Maka penting ini tazkiyatun nafs. Imam Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah mengarang satu kitab namanya Al-Maqasid An-Nawawiyah. Dalam kitab itu dijelaskan rukun agama yang 3. Pertama, beliau menulis ilmu tauhid versi Imam Asy'ari. Yang kedua, menulis kitab fikih madhab Syafi'i. Yang ketiga, menulis kitab tasawuf dengan nama Thariqatu Tazkiyatin Nafs, pembersihan jiwa. Maka Bapak Ibu sekalian, wajib kita untuk bergabung dengan ahli thariqah. Imam At-Thayyibi rahimahullah mengatakan, la yanbaghi lil alim, tidaklah pantas, tidaklah layak bagi orang yang alim. Seperti apa alimnya? Walau tabahhara fil ilmi, ilmunya sudah ngelaut. Kalau kita ngelaut atau sakecelak? Santri, ilmu kita sudah ngelaut atau sakecelak? Iya mah sakecelak ilmunya. Tidaklah pantas bagi orang alim, orang yang pintar, walaupun ilmunya ngelaut, hatta sara wahida zamanihi, bahkan sampai menjadi tokoh nomor 1 di zamannya saking pinternya. Apa yang tidak pantas baginya? Ayaqna'a bima alimahu, merasa cukup dengan ilmu yang ada. Merasa cukuplah, nggak harus nyari mursyid lagi. Innamal wajib alaihi, sesungguhnya wajib baginya ayas'a, berusaha bil istima', untuk berkumpul bi ahlil kutub, bi ahlil qulub, dengan ahli hati, ahli tasawuf, ahli thariqah. Jadi wajib. Ini mimbabil aula, apalagi yang awam, apalagi ilmunya yang sakecelak. Ilmu yang ngelaut saja masih wajib untuk berkumpul dengan ahli tasawuf, dengan ahli thariqah. Kenapa? Liyadulluhu ila siratil mustaqim, supaya ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Dan kemudian yang kedua, waqtibasin, mendapatkan bagian dari cahaya kenabian, dari cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Butuh nggak kita dengan cahaya? Ya kalau hari ini tidak ada matahari gimana? Gelap. Ya, gelap. Begitu juga hati tanpa cahaya Allah akan gelap. Kata orang Sunda, sagala di naon tah? Didupak gitu ya. Sagala didupak. Lihat hikmahnya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah dalam kitab Hikam. Wa anara az-zawahira bi anwari atharihi. Allah telah menyinari makhluk-makhluk yang zahir, benda-benda dengan cahaya makhluknya. Itu cahaya matahari contohnya. Jadi terang benderang, jadi kelihatan. Itu segala didupak. Wa anara as-saraira bi anwari awsafihi. Dan Allah telah menyinari hati dengan cahaya sifatnya, dengan cahaya Allah. Hati kita tidak bisa disinari oleh cahaya matahari. Hati kita hanya butuh cahaya Allah. Jadi hati kita nggak bisa bersinar dengan cahaya matahari. Tapi hati kita hanya butuh dengan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hati kita disinari oleh cahaya Allah, maka rahasia-rahasia itu kelihatan. Di balik yang zahir itu ada yang batin. Di balik syariat itu ada hakikat. Yuk, bapak-bapak, ibu-ibu, sholat kita sudah manis atau masih pahit? Masih pahit. Iraha bade amisna. Itu tanda belum tersingkap hakikat sholat. Ya. Contoh bapak ibu sekalian. Ya, kalau di hadapan kita banyak makanan dan minuman yang enak-enak, tapi lidah kita sedang sakit, kira-kira enak apa enek? Yang enak-enak jadi enek. Apa yang menjadi persoalan? Hatinya sakit. Kalau ibadah kita masih pahit, berarti hati kita bermasalah. Hati kita berpenyakit, hati kita tidak disinari oleh cahaya Allah. Karena sesungguhnya semua perintah Allah itu adalah hidangan makanan bagi orang yang beriman. Maka kalau Nabi ketika banyak masalah, ibu-ibu banyak masalah nggak? Walaupun nggak ngejawab kelihatan jidatnya. Kalau Nabi sedang dirundung banyak masalah, dia nyampaikan kepada Bilal tukang adzan, ya Bilal arihni bis salat. Wahai Bilal, relaksasikan, tenangkan jiwaku, tegakkan sholat. Jadi kalau Nabi sholat tenang jiwanya. Ini mah datang sholat bingung tambah bingung. Masuk sholat Allahu Akbar tambah segala kelihatan. Cicilan motor itu lagi sholat. Ceritanya lagi sholat. Gimana? Pantesan setelah sholat tidak tenang. Kenapa? Ada yang salah dengan hati kita. Hatinya tidak ikut sholat, hatinya malah jalan-jalan, hatinya malah ngurusin problem. Akhirnya setelah sholat tidak mencapai ketenangan. Setelah sholat tidak mampu mencegah dari perbuatan fahsya dan munkar. Sholat-sholat, korupsi jalan terus. Salat-salat, ngabohong terus jalan. Jadi tidak berfungsi. Kenapa? Hatinya tidak ikut sholat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi hati kita membutuhkan cahaya. Al-anwaru matoyal qulubi wal asrar. Cahaya Allah adalah kendaraannya hati dan relung batin kita. Jadi hati kita membutuhkan kendaraan untuk berangkat menuju dan menghadap tawajuh kepada Allah. Cahaya Allah lah yang memberangkatkan hati kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ayo kita evaluasi di bulan Rabiul Awal ini. Ya, apakah hati kita sering mendapatkan cahaya Allah atau jarang tersentuh oleh cahaya Allah? Kalau hati sering tersentuh oleh cahaya Allah, wajilat qulubuhum, akan bergetar hatinya, akan mudah menangis, akan mudah
tersambung hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu hati itu terbagi dua. Anwarun uzina laha fidduhul fil wusul wa anwarun uzina laha fil fidduhul. Ada dua bentuk hati. Hati yang pertama, cahaya Allah hanya diizinkan datang ke dalam hati kemudian mantul kembali. Ada yang kedua hati, Allah izinkan cahaya masuk ke dalam hati dan kemudian hati itu digerakkan oleh cahaya Allah. Nah, kenapa cahaya Allah hanya sampai datang kemudian mantul kembali? Rubbama waradat alaikal anwar fawajadtal qalba mahsuwan biswaril athar fartahalat min haitsu nazalat. Terkadang cahaya Allah datang kepadamu, tapi hatimu penuh dengan gambaran dunia. Gambaran dunia itu bukan orang kaya saja, bukan jabatan tinggi saja. Bisa jadi rumahnya reot, tidak punya apa-apa, tapi di hatinya penuh gambaran dunia. Jadi kalau di hati kita penuh gambaran dunia, sampai sedang sholat pun tergambar dunia. Allahu Akbar. Yang tergambar masih dunia. Masih permainan dunia, masih benda, masih makhluk, masih manusia. Maka kondisi hati seperti itu, partahalat min haitsu nazalat, cahaya Allah itu datang, maka kembali lagi ke asalnya. Duduk di majelis ilmu, duduk di majelis zikir, tersentuh hatinya, pulang dari majelis ilmu, barho, bubar poho. Ada yang santri barho nggak di sini? Ya. Ngajinya selesai, bubar, poho lagi. Sadarnya, sadar hati hanya di majelis saja. Keluar dari majelis, lupa lagi. Maka cahaya Allah itu kembali lagi ke asalnya. Kenapa? Penyebabnya hati kita banyak gambaran-gambaran dunia. Ini dalam ilmu tasawuf adalah asasi, sangat mendasar untuk mengeluarkan hati dari dunia dan makhluk. Jadi sampai manapun sujud kita sampai deklok Pak, deklok tempat sujud, tapi di hati kita gambaran dunia, maka tidak akan usul hatinya kepada Allah, tidak akan tersambung dengan Allah. Ini pentingnya kita membersihkan hati dari dunia. Maka hubbud dunia, cinta kepada dunia, bagian dari penyakit hati yang membahayakan. Bagaimana caranya? Jadilah seperti tukang parkir. Nah, ada tukang parkir nggak di sini? Ada tukang parkir nggak? Di kota. Tukang parkir punya lahan parkir, datang mobil mewah parkir di situ. Jadi sombong nggak tukang parkir? Kata tukang parkir, wah jadi sombong gitu. Enggak, tukang parkir biasa-biasa saja. Mobil mewah itu keluar dari parkiran, kecewa atau sedih nggak? Enggak. Nah, pertanyaannya kenapa tukang parkir begitu? Ayo ibu-ibu, kenapa tukang parkir begitu? 100 untuk regu A. Karena si tukang parkir nggak merasa memiliki, apalagi mencintai mobil yang mewah itu. Semata-mata titipan. Sudahkah hati kita bisa seperti tukang parkir? Semua yang Allah titipkan tidak merasa memiliki dan mencintainya, hanya titipan dari Allah. Hebat kalau hati kita seperti tukang parkir. La taproh bil maujud wala tahjan bil mafqud. Tidak bahagia, tidak menjadi sombong gara-gara barang yang ada, dan tidak merasa sedih ketika barang itu hilang. Itu gambaran orang sufi yang bersih hatinya. Jadi ini mah lagi sholat masih terbayang dunia. Bagaimana sedang di pasar, sedang sholat aja hatinya masih dunia. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau mau sholat, parik kolbaka anil akdar, kosongkan hatimu, kosongkan pikiranmu dari dunia. Ini sebelum sholat kita akan menghadap kiblat. Sebelum kita niat,
Parig qalbaka anil akdar, keluarkan dari hatimu, dari pikiranmu dunia-dunia itu keluarkan, kosongkan. Yamla'uhu bil ma'arifi wal asrar, maka Allah akan penuhi hatimu dengan ma'rifat dan rahasia-rahasia Allah. Itu jadi nggak bisa bersambung antara ma'rifat dan rahasia Allah dengan dunia di dalam satu hati. Kosongkan terlebih dahulu hati kita dari gambaran dunia, dari gambaran makhluk. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini ada dongeng ini. Mau denger nggak santri? Mau denger nggak? Kalau ada yang ngobrol nggak jadi ini. Ya, nggak diterusin ini. Siap dengernya? Ada seorang mursyid yang dikayakan oleh Allah, namanya Syekh Abu Hasan As-Sazili di Mesir. Ya, beliau adalah muassis Thariqah Saziliyah, mursyid pendiri tarekat Saziliyah. Namanya siapa? Syekh Abu Hasan As-Sazili. Jadi seorang mursyid yang dikayakan oleh Allah, banyak perusahaannya, banyak sektor peternakan dan pertanian yang dibangun oleh beliau. Kalau beliau berpakaian, pakaiannya selalu pakaiannya yang bagus, tidak compang-camping, tidak yang murah, pokoknya yang bagus. Satu waktu beliau membeli selendang yang paling mahal di toko Mesir, dibelilah, dipakai. Kemudian beliau ngaji seperti begini. Ada satu santrinya yang kritis. Setelah selesai dibuka pertanyaan, si santri itu bertanya, "Wahai guruku, bukankah engkau mengajarkan zuhud kepada kami, tapi engkau sendiri tidak zuhud?" "Kenapa?" kata Syekh Abu Hasan As-Sazili. Ini santri ini pinter aja, tapi kebelinger. "Kenapa aku disebut nggak zuhud?" Itu selendangmu tuh, tahu aku selendang yang paling mahal. Kenapa engkau mengenakan selendang yang paling mahal? Berarti engkau tidak zuhud. Kata Syekh Abu Hasan As-Sazili menjawab dengan tenang dan senyum. "Aku benar menggunakan rida, selendang ini adalah selendang yang paling mahal. Tapi selendangku yang paling mahal ini tidak pernah masuk ke dalam hatiku. Tapi engkau yang tidak punya selendang, selendangku yang mahal ada di hatimu. Mana yang zuhud?" Bapak-bapak, ini yang zuhud itu siapa ini? Gurunya apa muridnya ini? Ya. Jadi selendangku yang mahal ada di hatimu. Selendangnya nggak punya tapi di hatinya. Duh, kabita itu kalau pakai selendang itu. Kalau pakai sarung BHS. Nah, yang zuhud itu bukan berarti miskin. Yang zuhud itu mampu mengeluarkan rasa kepemilikan dan kecintaan kepada dunia. Walaupun dunia digenggam, walaupun jabatannya tinggi seperti Nabi Sulaiman alaihissalam, tapi hatinya zuhud dari dunia. Jadi zuhud itu bukan berarti fakir. Zuhud itu bukan berarti miskin. Kosong hati dari dunia dan makhluk, yang ada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bagaimana ini membersihkan hati kita ini? Ini adalah PR besar kita. Apalagi ini santri-santri masih usia dini. Wajib untuk membersihkan hatinya. Kalau orang sudah tua bertobat kepada Allah disebut biasa-biasa. Tapi kalau ada anak muda tobat kepada Allah, itu yang luar biasa. Nah, ini yang luar biasa. Kalau yang sudah tua-tua mau tobat, biasa dah. Tapi yang disebut hebat itu masih muda, peluang dosanya masih besar, tapi dia bisa menjaga diri. Itulah yang hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan santri di sini dibetahkan, diberi ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jam berapa ini? Udah jam 12. Teruskan jangan ini. Terus. Sampai kemana terusnya ini? Ya, sampai bersih hati kita. Sampai hati kita husul tersambung kepada Allah. Siap semua?
ya, karena ada acara lagi ini. Sebentar lagi ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi ini pertama kita memperingati Maulid Nabi, yuk kita ikuti teladani Nabi, Nabi dibersihkan hatinya. Nah, umat ini harus dibersihkan hatinya supaya bening hatinya, supaya cahaya Allah itu terus menggerakkan hati kita. Kita menjadi orang-orang yang menggerakkan kebaikan, menggerakkan kebenaran, mendakwahkan kebaikan kepada orang lain. Ini para santri mukim nanti semangat untuk mendakwahkan agama Allah. Nah, maka dibutuhkan hati yang benar-benar bersih. Ya. Hati yang benar-benar bersih sehingga tumbuh kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu yang akan kita dapat jangan sebatas ilmu cangkang. Tahu nggak santri ilmu cangkang? Hanya di lisan, tapi nggak sampai ke hati. Ngomongnya pinter retorikanya, tapi hatinya kosong. Kelakuannya kemana-mana. Al ilmu nurun wa nurullah la yuhdalil asi. Ilmu Allah itu sesungguhnya cahaya Allah, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang pertama meneladani Nabi adalah yuk kita bersihkan, terus bersihkan hati kita. Membersihkan hati itu sampai akhir hayat kita. Membersihkan hati itu sudah bersih, bisa datang lagi. Ya, bisa datang lagi. Jadi pertama adalah dari hubbu dunya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat khawatir kepada umatnya. Inna akhwafa ma atakhawwafu ala ummati al-israku billah. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya yang paling aku takutkan atas umatku adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innama lastu aqulu ya'buduna syamsan wala qamaran wala wasanan. Tapi yang dimaksud syirik menurutku adalah bukan umatku menyembah kembali kepada matahari, menyembah bulan dan menyembah berhala. Apa yang dimaksud syirik adalah al-a'mali ghairillah, beramal bukan karena Allah. Itu yang paling dikhawatirkan oleh Nabi. Syirik kepada Allah, syiriknya adalah bukan menyembah berhala, bukan menyembah matahari, bukan menyembah bulan, tapi beramal tidak karena Allah. Apalagi kalau ada calon mertua ya, itu pas azan dienak-enak azannya. Pas ngimam sholat zuhur 4 rakaat jadi 8 rakaat. Saking pingin kepake sama calon mertua. Kok jadi 8 rakaat ya? Jadi yang paling dikhawatirkan oleh Nabi syirik, itu syirik asgor, bukan menyembah lagi berhala umatku. Yang dikhawatirkan adalah beramal bukan karena Allah. Nah, inilah kita wajib menjaga hati kita, membersihkan hati kita. Yang kedua adalah wasahwat khofiyah, syahwat nafsu yang tersembunyi. Jadi beribadah karena dorongan hawa nafsunya, pingin disebut orang soleh oleh orang lain, kalau minjem uang jadi gampang gitu. Ya, jadi ada udang di balik batu, di balik ibadah itu. Apa? Keinginan nafsu yang menyelinap, keinginan nafsu yang tersembunyi di balik ibadah. Nah, ini yang disebut oleh para ulama, yang disebut dengan penyakit hati yang menimpa kepada orang yang mulai belajar ibadah. Ibadah sholat, ibadah puasa, menolong orang lain, tapi ada syahwat khofiyah, ada nafsu yang tersembunyi di balik ibadah kita. Bukan karena dorongan iman, tapi nafsu kita. Ingin dapat perhatian, ingin dapat pujian, ingin dapat penghormatan dari orang lain. Inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syirik, yang syiriknya itu bukan menyembah berhala, tapi syiriknya itu beramal bukan karena Allah. Tadi pas mau berangkat ke sini, lillah atau karena manusia? Lillah atau karena manusia? Nah, ini
Ya Allah, karena Engkau ya Allah, aku ingin menuntut ilmu. Karenamu ya Allah, aku tunaikan panggilanmu sholat ini. Selalu karena Allah hatinya terbimbing oleh cahaya Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga keikhlasannya semakin tumbuh di dalam hatinya. Ngapain sih pingin dipuji sama orang? Ai manusia punya surga enggak? Punya neraka apa enggak? Kenapa pingin dipuji orang? Nanti di mahsyar orang yang beribadah bukan karena Allah, dia menuntut, ya Rob mana ibadahku? Ketika dibuka oleh Allah, ibadahmu bukan karena aku, carilah pahala kepada orang yang dimana engkau karena orang itu. Jadi ngapain karena manusia? Cuma dapat like, cuma dapat pujian, cuma dapat tepuk tangan, selesai aja. Ibadah kita persembahkan kepada yang telah menciptakan kita. Fataros samawati wal ard, yang telah menciptakan langit dan bumi, yang maha segala-galanya. Kesanalah kita berharap. La maksuda illallah, tiada yang dimaksud kecuali Allah. Tiada yang menjadi tujuan kecuali karena Allah. Inilah hati yang terjaga, hati yang terbimbing. Maka betapa pentingnya ilmu tasawuf. Maka ilmu tasawuf inilah ajaran yang pertama diajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang kedua, apa yang diajarkan ilmu tasawuf kepada Nabi sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi? Itulah bertapa di Gua Hiro. Oh, berarti sekarang santri harus bertapa di Gua Hiro. Bukan itu yang harus diambil. Bertapa di Gua Hiro itu ambillah pembelajarannya. Siapa yang pernah lihat Gua Hiro? Angkat tangannya. Belum? Udah ada tuh 1, 2. Dulu sebelum lihat Gua Hiro langsung di Jabal Nur, Gunung An-Nur, dikirain Gua Hiro itu seperti Gua Pamijahan, alut-alutan sa-RT gitu bisa masuk. Ternyata Gua Hiro itu hanya untuk 1 orang, 2 orang saja, lempengan batu. Panas di siang hari, dingin di malam hari. Nabi tinggal di situ. Apa yang dicari oleh Nabi? Bukan dunia, bukan makhluk bukan pingin jadi orang terkenal. Bukan ingin kekuasaan. Yang dicari satu, Allah. Berpuasa, mengurangi makan, mengurangi minum, mengurangi tidur, mengurangi bergaul. Maka oleh para ulama, para wali Allah, dibuatlah amalan wali abdal. Wali abdal itu bagian dari wali Allah. Baitul wilayati qusimat arkanuhu sadatuna fihi minal abdali. Para wali Allah itu bangunan rumahnya ada 4. Di mana wali abdal ada di dalamnya. Artinya ada 4 amalan wali abdal yang diambil dari bertapanya Nabi di Gua Hiro. Yang pertama adalah ma baina sumtin, mulutnya dikunci, nggak banyak bicara. Sekali bicara bermanfaat. Nabi bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir, berbicara yang baik. Tidak bisa bicara yang baik, aw liyasmut, asum tuh diam. Ini biasanya penyakit banyak ngomong tuh ibu-ibu. Tuh kan? Ketemu di pasar, ngobrol 2 jam. Ketemu di madrasah, ngobrol. Ketemu di WC, masih ngobrol juga. Nah ini hati-hati ibu-ibu di depan rumah, di naon teh namina teh? Teras, ya 2 jam ngobrol, ngaler ngidur, nggak ada judulnya. Ada gibah, ada fitnah. Nah ini berbahaya, banyak bicara itu neraka ujungnya. Ibu-ibu, jangan banyak bicara seperti itu. Pegang tasbihnya. Punya tasbih nggak? Pegang tasbihnya, puter-puter. Basahi lisan kita, zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah itu membuat terang benderang alam kubur kita. Zikir kita kepada Allah membuat timbangan amal soleh kita menjadi berat nanti di mahsyar. Ya. Jadi yang pertama, amalan wali abdal itu ma baina sumtin, nggak banyak bicara. Sekali bicara bermanfaat. Nah, siap ibu-ibu? Siap bapak? Ayo kita amalkan.
Yang kedua, wa'tizalin, tidak banyak bergaul dengan orang, sekali bergaul memberikan manfaat, menolong orang lain. Banyak bergaullah dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga apa? Wal ju'i, banyak berpuasa sunnah. Dan yang keempat adalah wasahrin nazihil ghali, bangun di tengah malam. Bangun di tengah. Nah, santri suka tahajud gak nih? Ya. Bapak Ibu sekalian, Imam Hasan Al-Basri ditanya, "Ya Imam, kenapa orang yang suka tahajud itu ahsanuhum wujuhan? Wajahnya itu baik sekali, bukan cantik, bukan tampan, tapi bersinar. Ahsanuhum wujuhan. Wajahnya itu baik sekali." Maka jawaban Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, karena orang tahajud itu berdua-duaan dengan Allah, di saat itulah cahaya Allah menyelimuti dirinya. Maka di siang harinya kelihatan bersinar bercahaya. Maka orang yang tahajud di siang harinya tidak akan disentuh oleh rasa bingung dan galau. Kalau anak muda kan galau. Nah, yang galau itu karena malamnya tidak tahajud. Bapak Ibu sekalian, banyak keinginan enggak? Suka mintanya enggak? Pintalah kepada Allah thuluthul lail, di sepertiga malam. Jadi amalan wali abdal adalah bangun di sepertiga malam. Nah, inilah 4 amalan yang dijalankan oleh Nabi di Gua Hiro sebelum Nabi diutus. Yuk kita amalkan baik-baik dengan sungguh-sungguh. Maka insya Allah memperingati Maulid Nabi ini bukan hanya sebatas memperingati, tapi benar-benar kita mengikuti Nabi Muhammad. Baik jemaah sekalian, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita berdoa, kita ucapkan beberapa kalimat thayyibah untuk menghidupkan hati kita, menggerakkan hati kita, supaya hati kita benar-benar menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Pejamkan kedua matanya. Mari kita muhasabah terlebih dahulu, Bapak Ibu sekalian. Waktu terus bergulir tanpa henti, semakin dekat dengan ajal kematian kita. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Semakin dekat dengan hisaban manusia, semakin dekat dengan pertanggungjawaban manusia. Tapi banyak manusia yang hatinya lalai, kemudian berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lahir ke dunia, ajal kematian kita telah ditetapkan oleh Allah. Ada yang ajal kematiannya di masa bayi, ada yang ajal kematiannya di masa kanak-kanak, ada yang ajal kematiannya di masa remaja, ada yang ajal kematian datang di masa tua. Pertanyaan besar kita, kapan ajal kematian akan menghampiri kita? Janganlah takut dengan kematian, tapi persiapkan kematian sebelum kematian itu tiba. Jangan sampai mati kita mendadak tanpa persiapan. Nabi bersabda, al-isti'dadu lil maut qabla nuzuliha. Persiapkan kematian sebelum kematian itu mendatangimu. Di saat itulah kita akan kembali kepada Allah. Sekejap kehidupan dunia ini, waktu terus bergerak tanpa henti. Kita akan meninggalkan kehidupan dunia yang fana ini. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ayat itu akan dirasakan oleh kita. Tubuh kita akan terkujur selama-lamanya. Mata kita akan terbejam selama-lamanya. Mulut akan terkunci selama-lamanya. Jenazah kita akan dibungkus dengan kain putih yang sederhana. Lalu akan disolatkan oleh keluarga kita dan sahabat-sahabat kita. Ruh kita ada di situ menyaksikan itu semua. Lalu jasad kita akan dibawa ke kuburan yang sunyi, yang sepi. Dimasukkan ke lubang lahat yang sempit. Dibuka mukanya menghadap ke kiblat. Lalu diuruk sampai rata. Kemudian mereka mendoakan. Lalu mereka satu persatu meninggalkan kita sendirian. Nabi bersabda, terumpah mereka akan terdengar oleh si mayit. 3 kali terdengar, datanglah malaikat munkar dan nakir yang akan meminta pertanggungjawaban kita. Ini semua akan menimpa kepada setiap diri kita. Orang lain telah mendahului kita, kita akan menyusul mereka. Jamaah sekalian, apa yang akan kita bawa pulang kepada Allah? Bukan harta, bukan jabatan, bukan keluarga yang selama ini kita cintai, yang selama ini kita kumpulkan.
Yang akan dibawa pulang kepada Allah adalah hati dan amal kita. Periksa hati kita, apa yang ada dalam hati kita. Periksa amal kita, apakah sudah ikhlas karena Allah. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari tidak ada manfaatnya harta, tidak ada manfaatnya anak-anak, kecuali orang yang pulang menghadap kepada Allah membawa hati yang selamat. Ada apa dalam hati kita? Bersama siapa hati kita selama ini? Kemana arah hati kita? Inilah pertanyaan besar kita. Kita semua akan kembali kepada Allah. Jasad kita akan kembali kepada tanah. Ruh kita akan kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ruh kita berasal dari tiupan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, perjalanan kita panjang. Kehidupan dunia ini hanya sepenggal perjalanan. Ada perjalanan berikutnya, ada alam barzah, entah berapa ratus tahun di alam kubur nanti. Ada mahsyar, ada timbangan amal, ada pemberian kitab amal kita. Ada pengadilan akhirat, di sana tidak ada dusta dan rekayasa. Mulut kita dikunci, tangan yang akan berbicara, kaki yang akan memberikan kesaksian. Itulah pengadilan akhirat namanya. Tidak ada pura-pura dan rekayasa. Dan terakhir adalah ada vonis surga atau neraka. Begitu panjangnya perjalanan ke depan. Maka oleh sebab itu, persiapkan hati kita, periksa amal kita, karena kita akan pulang kepada Allah. Seperti kita lahir ke dunia tidak bawa apa-apa, telanjang. Begitu juga jasad kita meninggalkan kehidupan dunia ini tidak bawa apa-apa, hanya sehelai, 2 helai, 3 helai kain kapan saja. Amal dan hati yang akan kita bawa pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah hati kita menjadi hati yang bersih? Sudahkah hati kita menjadi hati yang selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap waktu dan kesempatan? Mari jamaah sekalian, kita baca istighfar 3 kali. Mudah-mudahan Allah gugurkan dosa-dosa kita. Kita bangkit dari tempat ini, Allah bersihkan dosa kita seperti kita baru lahir ke alam dunia ini. Ingatkan dosa-dosa kita di masa lalu, dari mulai balik sampai kita lahir, dari mulai balik sampai di pagi hari ini. Banyak dosa yang kita lupakan, banyak perintah Allah yang kita abaikan, banyak larangan Allah yang kita justru terjerumus ke dalamnya. Mari kita mohon ampunan Allah. Dosa kita besar tapi lebih besar ampunan Allah. Dosa kita banyak tapi lebih banyak ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertobat kepada Allah lah. Inilah cara supaya Allah mengampuni dosa-dosa kita. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Mari angkat kedua tangan kita. Kita berdoa kepada Allah. Allah kabulkan doa. Aminkan para malaikat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'alna hadina mahdiyin gharuddallina wala mudillin barrun rahimun jawadun karim. Allahumma aftah alaina putuhal anbiya wal awliya bijudika wa karamika ya arhamar rahimin. Ya Rabb, ampuni seluruh dosa-dosa kami yang kami lakukan mulai dari balik sampai siang hari ini. Ya Rabb, bersihkan hati kami dari seluruh penyakit-penyakit hati. Penyakit ujub, penyakit takabur, penyakit ria, penyakit hubbud dunia, penyakit hasad.
Dandani hati kami dengan sifat-sifat yang terpuji, sabar, syukur, tawakal, ridho, dan mahabbah cinta kepadamu. Ya Rabb, ampuni dosa kedua orang tua kami. Ibu yang telah mengandung, yang telah melahirkan, yang telah membesarkan dan merawat kami. Ayah yang telah menafkahi. Dan ada di antara kami orang tua yang sudah ke alam barzah, tidak bisa ditatap lagi wajahnya, tidak bisa berkumpul lagi dengan kami. Kami belum banyak berbuat kebaikan kepada mereka. Bahkan ketika hidupnya kami sering melukai perasaan mereka. Ya Rabb, jadikan alam barzahnya raudhatun min riyadil jannah, taman-taman surga yang membahagiakan mereka. Ya Rabb, bangkitkan hati kami selama-lamanya. Ya Rabb, ya Rabb, hidupkan hati kami dengan zikir selama-lamanya, supaya kami bisa taat ikhlas atas namamu, supaya kami bisa mengisi lembaran demi lembaran tiap hari dengan amal soleh yang ikhlas. Ya Rabb, kematian adalah kepastian, besok atau lusa Engkau akan jemput kami. Jadikan kematian kami kematian husnul khotimah. Mampuhkan lisan dan hati kita menyebutkan kalimah la ilaha illallah. Ya Rabb, jauhkan kematian kami kematian su'ul khotimah, kematian orang-orang yang lalai hatinya dari Allah, kematian orang-orang yang sedang berbuat maksiat bahkan mati di tempat maksiat. Jauhkan su'ul khotimah dari kami dan keluarga kami. Ya Ghaniyu agnina bifadlika amman siwak. Wahai Zat yang maha kaya, limpahkan rizki yang penuh dengan keberkahan kepada kami. Kami butuh rahmatmu, kami butuh rizkimu, rizki yang menemani kami untuk ibadah dan dakwah. Rabbana hablana minas solihin. Ya Rabb, jadikan anak cucu kami generasi yang soleh, yang berilmu. Di saat kami nanti ada di alam kubur, ada anak cucu kami yang berdakwah, ada anak cucu kami yang menghidupkan masjid, ada anak cucu kami yang membaca Al-Quran, yang menjabarkan manfaat kepada masyarakat yang lebih luas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Rabb, berikan hasanah dunia kepada kami. Kumpulkan kami dengan para ulama. Bangkitkan kami dari mahsyar tepat di bawah bendera Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, di hari pengadilan nanti takdirkan kami menjadi penghuni surga, berkumpul dengan para nabi, siddiqin, syuhada, solihin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bibarakati ummil kitab al-fatihah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.